Welcome to Arista English Corner. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Selamat menonton ya. Hello, how is it going everyone? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Arista English Corner. Saya senang bertemu kalian pada malam hari ini. Saya akan berbagi ilmu, memberikan penjelasan tutorial berbahasa Inggris tentang perbedaan kata-kata yang mana artinya sama tapi fungsinya berbeda. Oke everyone, baiklah kita mulai. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan daripada kata-kata memiliki arti yang sama dan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah good evening dan good night, di mana kedua arti daripada kata ini adalah selamat malam ya. Selamat malam itu artinya, tetapi fungsinya berbeda. Kalau good evening itu untuk menyapa saat kita baru bertemu di malam hari. Sekali lagi, good evening dipakai untuk menyapa baru bertemu di malam hari. Ya, kata kuncinya di sini adalah menyapa baru bertemu dengan seseorang di malam hari. Kita harus menggunakan good evening. Kemudian, sekarang kita ketemu dengan seseorang, kita harus mengatakan hello, good evening. Hello Mr. John, good evening. Ya. Kemudian good night juga ini memiliki arti yang sama, selamat malam, tetapi ini dipakai pada waktu kita berpisah di malam hari. Contohnya kalian sedang ada rapat atau berkumpul dengan teman cukup lama dan kemudian mau pulang di malam hari. Nah, kalian harus mengatakan good night. Ya, selamat malam yang digunakan pada waktu berpisah di malam hari. Bisa juga diartikan selamat tidur. Oke. Itu sering melakukan kesalahan oleh orang-orang Asia maupun negara-negara yang tidak berbahasa Inggris. Oleh karena itu semoga kalian bisa paham, kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita, hal-hal kecil supaya kita tidak diketawakan orang. Kira-kira begitu ya guys ya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan antara go to dan go to the. Yang mana go to diartikan pergi ke suatu tempat dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan fungsi tempat tersebut. Saya ulangi lagi. Go to diartikan pergi ke suatu tempat dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan fungsi tempat tersebut. Saya akan berikan contoh untuk lebih jelasnya supaya kalian bisa melihat fungsi daripada tempat tersebut. I go to school every morning. Saya pergi ke sekolah setiap pagi. Kalian tahu kan bahwa sekolah tersebut adalah tempat belajar. Jadi kita harus mengatakan I go to school every morning. Contoh, I go to swimming pool every weekend. Jadi saya pergi ke kolam renang itu pasti untuk berenang. I go to market every month. Saya pergi ke pasar setiap bulan. Pergi ke pasar untuk apa? Untuk berbelanja. Jadi fungsi daripada pasar itu adalah terjadi transaksi atau pembelian suatu barang. Fungsi daripada sekolah tadi adalah untuk belajar. Fungsi daripada kolam renang itu adalah untuk berenang. Jadi harus pakai go to. Kemudian contoh yang lain kita boleh mengatakan I go to restaurant. Saya pergi ke restoran. Untuk apa? Untuk makan. Ya. Sekarang perhatikan perbedaan daripada go to the. Tadi yang pertama adalah go to. Nah, yang berikutnya adalah go to the. Ya. Go to the sini diartikan pergi suatu tempat dan melakukan kegiatan apa saja yang tidak sesuai dengan fungsi tempat itu. Ya.
Kalau saya ambil contoh yang I go to school tadi, saya rubah dengan I go to the school. Ya, I go to the school. Saya tambahkan the-nya di situ. Maka saya pergi ke sekolah itu tidak untuk belajar. Mungkin saya datang ke sekolah itu untuk bertemu dengan teman atau bertemu dengan atau menjemput seseorang atau mengambil buku di perpustakaan. Jadi bukan untuk belajar. Jadi fungsinya di situ ada perbedaan dari tadi yang membedakan. I go to the school. Ya, tadi contohnya seperti itu. Jadi itu perbedaan antara go to dengan go to the. Contoh yang lain daripada contoh yang tadi, saya akan tambahkan the di situ. I go to the market. Ya. Nah, di sini saya pergi ke pasar itu bukan untuk membeli, tetapi mungkin saya sama kayak tadi bertemu ibu mungkin yang jualan sana, atau bertemu dengan seseorang ke pasar itu dan lain sebagainya. Ya, bukan untuk berbelanja. Paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga adalah ill dan sick. Keduanya ini memiliki arti yang sama, yaitu sakit. Ill diartikan sebagai adjektif atau kata sifat, ya, sebagai kondisi sakit, sebagai kondisi kesehatan yang buruk, ya. Jadi kondisi kesehatan yang buruk. Seperti contohnya, contoh sakit yang bukan disebabkan oleh sesuatu, tapi karena disebabkan oleh suatu kondisi kesehatan yang buruk. Contohnya, I'm ill because of diarrhea. Saya sakit karena diare. Yeah. I'm ill because I got fever, karena saya mendapatkan penyakit demam. Ya. Jadi di situ ill sakit artinya, tetapi sakit badan atau sakit kondisi badan yang gak enak. Kemudian kata yang lain selain daripada ill itu adalah sick. Ya. Sick. Nah, di sini diartikan secara umum diartikan sakit yang merasa mau muntah atau pusing, atau disebabkan oleh sesuatu kondisi, atau sakit karena dipukul, umpama dicubit. Umpama contohnya di sini, hey, don't poke me, jangan cubit saya, I feel sick. Hey, kamu jangan cubit saya, nanti saya merasa sakit. Ya. Dia menendang saya sehingga saya sakit. She kicks me and I feel sick. Dia menendang saya, kemudian saya merasa sakit. Nah, jadi di situ perbedaannya ya, antara ill dan sick tadi. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah study dan learn. Study di sini diartikan belajar yang berkaitan tentang knowledge atau pengetahuan atau hal-hal yang akademik. Ya. Seperti contoh, saya berikan contoh, I study mathematics every day. Contoh yang lain, I study science. Saya belajar ilmu pengetahuan. I study biology. Saya belajar ilmu biologi. Kita menggunakan study. Kemudian learn itu belajar yang berkaitan, mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan skill atau keahlian. Seperti contoh, saya belajar bagaimana bermain gitar, umpama. Tidak boleh kita menggunakan study. Ya, kita harus menggunakan I learn how to play guitar. Ya, saya belajar bagaimana cara bermain gitar.
Kemudian contoh lain, my sister learn how to cook well. Ya, saudara perempuan saya belajar bagaimana cara memasak. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan tentang skill. Ada sedikit yang membingungkan, banyak orang mengatakan I learn English umpama. Bahasa Inggris itu masuk ke dua kategori. Secara akademik atau secara ilmu pengetahuan, bahasa Inggris juga masuk kepada ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang tenses dan regular atau literasi ya. Sedangkan aspek skillnya juga ada di mana, yaitu speaking ability, yaitu kemampuan berbahasa. Makanya dalam contoh-contoh di banyak buku bahasa Inggris juga boleh menggunakan learn, karena bahasa Inggris juga masuk ke dua kriteria, masuk ke akademiknya, juga masuk ke skillnya. Jadi boleh menggunakan study, boleh juga menggunakan learn. Paham ya guys ya? Oke, mari kita lanjut ke nomor berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5 ya. Nomor 5. Di sini ada home dan house. Keduanya memiliki arti yang sama, ya. Home di sini diartikan rumah, sebuah tempat secara khusus dan lebih merasa nyaman untuk kita tinggali, ya. Dia lebih khusus dia. Jadi rumah, makanya ada istilah home sweet home. Jadi rumah yang dimana kita merasa nyaman untuk kita tempati, ya. Kemudian berikutnya ada house, diartikan rumah, sebuah tempat yang lebih umum dan luas daripada dibandingkan dengan home, atau sebuah bangunan rumah, ya. Itu bedanya dengan house. Untuk lebih gampangnya dalam membedakan kalimat ini, kita akan berikan contoh ya. Ini akan kalian bisa membedakan kalau ada contohnya. Contohnya di sini adalah I love to stay home instead of going out. Saya lebih suka tinggal di rumah daripada keluar. Ya, saya ulangi contohnya, I love to stay home instead of going out. Ya. Jadi kita harus menggunakan home, bukan I love to stay at house, itu salah. Jadi harus kita menggunakan I love to stay home instead of going out. Ya. Contoh yang lain, my home is my paradise. Rumahku adalah surgaku. My home is my paradise. Contoh yang berikutnya adalah I live at Rinjani Housing Compounds. Ya. Saya tinggal di perumahan, makanya house itu lebih luas, sedangkan home itu lebih spesifik, lebih pribadi lah, bahasa kasar atau secara gampang kalian memahami. Jadi house itu lebih luas, makanya ada istilah housing compounds atau housing complex. Ya, bisa diartikan perumahan. Ya. Itu bedanya ya. Contohnya tadi I live at Rinjani Housing Compound. Saya tinggal di perumahan komplek Rinjani. Ya, seperti itu. Paham ya? Semoga kalian bisa paham sedikit demi sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 6 di sini, stay dan live. Ya, artinya sama juga, tinggal. Kalau stay itu diartikan tinggal yang short atau yang pendek atau tinggal sementara. Nah, kalau kita bertanya kepada orang pelancong atau turis, kita nggak boleh bertanya menggunakan live, tetapi harus stay karena dia short stay, tidak permanen ya. Jadi
Stay itu diartikan tinggal sementara atau tidak menetap. Sedangkan live ini diartikan tinggal yang lama atau tinggal yang menetap. Ya. Kita akan berikan contoh supaya kalian bisa membedakan lebih mudah ya. Contohnya, I will stay in Jakarta for 7 days. I will stay in Jakarta for 7 days. Saya akan tinggal di Jakarta selama 7 hari. Mungkin karena ada meeting di Jakarta, jadi saya akan tinggal di Jakarta selama 7 hari. Ya intinya tinggal yang sementara ya. Kemudian berikutnya adalah I live in Jakarta with my family. Nah, saya lahir di situ di Jakarta umpamanya seperti itu, kemudian bersama keluarga saya dan tinggal yang long stay atau tinggal yang lama. Itu perbedaannya ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nanti akan saya berikan di video selanjutnya, lebih banyak lagi. Dan semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian. Jika kalian suka video ini, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe dan share, komen, agar video ini akan semakin bermanfaat untuk mencerdaskan bangsa di kemudian hari. Beginilah cara saya berbagi ilmu kepada bangsa ini. Apa yang bisa saya berikan kepada bangsa ini adalah untuk mencerdaskan masyarakat secara umum. Okay everyone, I think that's all for tonight. I hope you are happy and you enjoy watching this video. And once again, thank you very much for clicking my video. Don't forget to like, to subscribe, and to comment, and to share to your social media. And I hope you always safe and sound, and God spirit. Be happy all the time. Okay, goodbye for now. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.